Assalamualaikum. Hari ini kita melanjutkan materi kita untuk pembangkit. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perancangan PLTA di sisi elektrik gitu ya. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas mengenai masalah turbin gitu ya, untuk generator gitu, biasanya dia akan terkopling langsung dengan turbin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya turbin yang bentuknya vertikal gitu ya, misal seperti ini gitu. Nah, maka otomatis di atasnya ini adalah generator gitu ya. Ini turbin gitu. Untuk yang bentuknya horizontal gitu ya, bentuknya horizontal ini misal turbinnya dengan rumah keongnya gitu ya, dia akan terkopling dengan generator gitu ya. Di sini adalah generatornya gitu. Nah, dari situ biasanya kita akan menentukan berapa kapasitas dari generator tersebut gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan, yaitu adalah dalam KVA tentu saja ya, persamaan dalam generator biasanya dalam KVA karena output turbinnya itu adalah dalam KW gitu ya, output turbin, maka biasanya dia sebenarnya output turbin dikalikan efisiensi dari generator dikalikan 1,2. Nah, ini adalah fungsi untuk mencegah terjadinya overrun gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi putaran lebih pada generator gitu ya, mengantisipasi terjadinya overrun pada generator, pada turbin gitu ya. Jadi kalau misalnya dia putarannya lebih dari nominal gitu ya, maka kita masih punya kapasitas lebih tinggi dari generator tersebut gitu ya. Nah, di sini kita pengalinya adalah 1,2 kemudian dibagi dengan cos P gitu ya. Nah, di sini untuk nilai cos P-nya itu kita pakai standar dari PLN ya, misal 0,85 atau 0,8 gitu ya. Untuk tadi 2150 atau 2146 sekitar kali 93,5. Untuk efisiensi dari generator tinggi bisa sampai 93 sampai 98. Kita biasanya pakai 93,5 dikalikan 1,2 dibagi 0,8. Nah, kita dengan kasus kemarin berapa? Untuk kemarin kita punya debit itu adalah 5,68 meter kubik per second, sedangkan headnya yaitu adalah 43,77 meter. Yaitu nilainya yaitu adalah untuk kapasitas dari generatornya yaitu adalah 3007 kVA. Nah, di sini kita bisa bulatkan ke atas gitu ya, sekitar 3250 kVA gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang kita spesifikasikan yaitu adalah berat generator ya. Dari berat generator ini kita bisa nanti akan mengetahui dudukan pondasi dari generator tersebut WG 10 pangkat kali P generatornya berapa N gitu ya. Terus ini 5/7 pangkat 5/7 satuannya dalam ton. Nah, di sini 10
kali 3000 berapa? Misal kita 3250 ya, kalikan 650 untuk N-nya, mohon maaf ya, 600 ya. Nah, ini N. 5/7 ini sekitar mungkin sekitar 32 ton gitu ya. Ini plus minus ya, nanti Anda bisa cek lagi sekitar segitu 32 ton. Nah, P gennya ini adalah daya generator dia dalam kVA gitu. Baik. Kemudian peralatan yang dibutuhkan lainnya yaitu adalah trafo gitu ya, trafo, transformator. Nah, karena trafo ini biasanya nanti turbin itu jarang sekali ada dua ya, ada satu ya. Jadi biasanya turbin dipasang dua gitu ya. Jadi saya tunjukkan gambarnya dulu sebentar. Di sini adalah contoh rancangan beberapa buah powerhouse gitu ya. Ini adalah contoh untuk sanitasinya gitu. Nah, kita misal lihat beberapa ini denah gedung sentral utamanya gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa bentuk dari ini turbin Francis ya, di sini generatornya gitu. Jadi airnya akan masuk ke sini, lalu inlet draft tube-nya itu sebelah kirinya ya, sebelah kiri ini draft tube, dan inletnya ini dia akan diatur oleh governor yang terintegrasi di dekat generator ini ya. Biasanya nanti di sebelah sini ada governor gitu ya, ada governor yang ini adalah generatornya yang langsung terkopling dengan generator. Ini bentuk yang horizontal gitu ya. Yang horizontal dia biasanya memiliki dua buah penstock gitu ya. Jadi satu buah penstock biasanya ini dipakai untuk musim kemarau, ini dipakai untuk musim, dua-duanya dipakai untuk musim hujan, atau ketika salah satu maintenance maka di sini kita bisa menggunakan salah satu yang ada di situ. Nah, kemudian maka karena generatornya ada dua gitu ya, kita pakai panel kontrolnya di sini ada switch gearnya, kita rencanakan untuk switch gearnya. Dari switch gearnya ini langsung terhubung keluar, yaitu terdapat trafo ya, trafo 1 dan trafo 2 gitu ya. Nah, ini ada NGR-nya, tapi biasanya kita jadikan satu. Yang ada di sini ada trafo, kira-kira ukurannya sekitar 5 meter kali 4,5 lah, 4,5 meter kali 5 meter gitu ya, untuk kabel trans yang ada di sini outdoor gitu ya, yang dia nanti akan menyalurkan dari sini ke switch yard atau ke tiang gitu ya. Jadi dari sini langsung terhubung ke panel. Nah, dari panel switch gear gitu ya, dari switch gear ke trafo. Nah, untuk ukuran trafo sendiri gitu ya, untuk ukuran trafo sendiri kita biasa terdapat beberapa kapasitas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menentukan trafo gitu ya, yang pertama adalah menentukan dia step up gitu ya, step up dengan kapasitas tegangan biasanya generator itu keluarannya itu adalah 6,3 kV gitu ya. Di step up kan itu dengan tegangan distribusi 20 kV. Ada beberapa trafo yang dia memang generatornya itu sudah memiliki keluaran 20 kV gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di contoh pembangkit yang ada di Suryalaya seperti itu, karena dia disalurkan ke 150, maka dia output generatornya sendiri sudah 20 kV, baru nanti disalurkan ke 150 kV atau
20 kV. Itu maaf 70 kV gitu ya, step up. Nah, untuk kapasitasnya sendiri gitu ya. Kapasitasnya sendiri karena dia sudah menggunakan generatornya itu adalah 3250 gitu ya, kV gitu. Maka kapasitas trafo gitu ya. Trafo ini adalah harus 80% gitu ya. 80% dari 3250. Kalau misalnya dia tanpa pengembangan gitu ya, berarti mungkin sekitar 3750 kV atau sekitar 3500 kV. Anda bisa menghitung kira-kira 80% dari kapasitas trafonya itu, yaitu nilainya adalah sekitar 3250 kVA. Mohon maaf, ini kVA karena daya ya. Nah, gitu. kVA. Nah, dari situ kemudian kita juga memerlukan metering gitu ya, peralatan ukur. Metering untuk power house kita gitu ya. Yang pertama adalah KOSPI gitu ya, KOSPI. Terus kemudian KW meter ya, bukan KWH, KW meter gitu. Terus kemudian ampere meter. Terus kemudian frekuensi meter. Terus kemudian voltmeter. Ada hour run meter gitu ya. Terus kemudian ada KWH meter ini untuk melihat energi ya. Di sini kita memerlukan metering untuk sisi 6,3 ya, dan di sisi 20 kV gitu ya. Nah, untuk pengaman-pengamannya gitu ya, proteksi. Ini Anda bisa nanti mengikuti kuliah proteksi atau lihat saja mengenai pengaman generator. Gitu ya. Pengaman generator. Nah, yang perlu diperhatikan juga gitu ya, yaitu adalah peralatan-peralatan lain yang mendukung dari sebuah power house gitu ya. Yang pertama misal adanya layout ini untuk stop kontak gitu ya. Kenapa ada stop kontak di sini? Misal untuk pengukuran, untuk pengetesan gitu juga harus disediakan di sini ya. Baik yang 3 fasa maupun yang 1 fasa begini ya. Yang untuk stop kontak ini 3 fasa ya. 3 fasa itu dia garisnya 3, kalau 1 fasa ya 1 gitu ya. Di lantai kontrol di sini memerlukan untuk komputer atau SCADA yang ada di sini juga diperlukan. Untuk pantry, musola itu juga biasanya nanti diperlukan stop kontak. Kemudian yang lain-lain yaitu adalah kabel trans gitu ya. Kabel trans ya, ini grounding, mohon maaf, kabel trans yaitu sanitasi ya. Jadi sepertinya mirip seperti yang ada di sini sekaligus sama kabel trans di sini. Nah, untuk pengkabelan dari sini biasanya nanti akan dibuat rel ke dalam kontrol gitu ya. Dari kontrol ini ada perencanaan untuk dibawa ke trafo yang ada di situ. Nah, jangan lupa juga di sini perlu kabel trans untuk ke genset gitu ya. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa ada grounding generator 2, grounding generator 1, dan ada sump-it. Sump-it itu untuk tetesan-tetesan air gitu ya, tetesan air yang ada di sini. Nah, itu nanti dia akan bermuara di sini sehingga kita bisa melakukan pembersihan gitu ya. Pembersihan karena biasanya air-air yang ada di turbin ini tetap nanti akan
keluar. Gitu, ini grounding pita yang ada di sini gitu ya, grounding yang ada di generator. Jangan lupa ada crane juga untuk melakukan maintenance, ada jarak bebasnya untuk mengangkat minimal 2 kali ya, 2 kali dari tinggi rumah keongnya gitu ya. Nah, baru kemudian nanti diangkat ada tempat untuk menaruh untuk maintenance ya. Kalau ini contohnya dia ada di sebelah sini gitu ya, sebelah dekat area parkir pintunya. Ini sama untuk kabel trans gitu ya. Ini untuk dudukan kabel trans dia bertingkat seperti ini untuk finial. Nah, kemudian ini untuk power in power out one line diagram untuk switch gear-nya gitu ya, switch gear yaitu oke, sebelum masuk ke switchgear kita masuk ke penerangan gitu ya, penerangan power house gitu ya. Untuk penerangan power house biasanya kita butuhkan data jumlah lampu ya, maaf ini panjang, lebar ruangan ya, panjang, lebar, terus kemudian lumen target. Gitu ya. Lumen target untuk ruang turbin gitu ya. Ruang turbin, lumen target untuk ruang turbin, ruang panel ya. Ruang turbin misal sekitar 300 sampai 400 gitu ya. Ruang panel sekitar 200 sampai 300 gitu ya. Yang ada di situ. Nah, maka ini sesuai dengan yang ada di gambar gitu ya. Maka dari data lumen lampu gitu ya, lumen lampu misal kita pakai 60 watt gitu ya, dia bisa menghasilkan 4000 lumen gitu ya. Terus kemudian loss-nya sekitar 0,8 dan koefisien penggunaan sekitar 65% gitu ya. Itu dan jumlah lampu pada satu titiknya itu berapa, misal kita pakai 2 gitu ya, dengan menggunakan rumus N sama dengan E kali P kali L dibagi efisiensinya kali LLF lumen loss factor dikali CU dikali N titik yang ada di sini gitu ya. N itu adalah nanti adalah jumlah lampu gitu ya. E itu adalah lumen target, sedangkan ini panjang lebar ya, ini P, ini L gitu ya, panjang kali lebar di sini. Terus LLF ini ya, loss factor-nya yang ada di sini, ini LLF. Sedangkan untuk koefisien penggunaan lampu ini CU gitu ya. Dan N ini adalah jumlah lampu pada satu titiknya. Didapatkan N-nya ini sekitar 12 titik. Untuk gambar yang tadi ya. Jadi kira-kira gambar untuk peletakan lampunya, nah di sini tidak ada, tapi bisa kita
Bayangkan bahwa kira-kira Anda harus menyebarkan lampu 12 titik pada area yang ada di sini, gitu ya. Yang ada di sini dan yang ada di sini, gitu. Ini contoh untuk bagaimana menentukan jumlah lampu tergantung panjang lebarnya masing-masing ya. Ini 12 lampu untuk ruang turbin dan 8 titik lampu ruang panel. Sekitar sekian ya, tergantung panjang dan lebar dari yang ada di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah panel gitu ya, panel switchgear. Nah, di switchgear ini sendiri dia memiliki input dan output gitu ya. Dia switch peralatan di dalam power house gitu ya. Anda bisa lihat minimal gitu ya. Yang pertama adalah incoming dari generator 1 ya, terus outgoing dari generator 2, generator 1 maaf gitu ya. Jadi ini udah ada 2 panel switchgear yang ada on off-nya yang ada di sini. Terus incoming dari generator 2 dan outgoing dari generator 2. Ini sama, dia kapasitas relnya, busnya yaitu adalah 6,3. Ini udah ada 4 panel yang ada di sini. Terus untuk 20 kV switchgear-nya gitu ya. Ini incoming trafo, jadi dari sini keluar ini outdoor ke trafo, dari trafo ini trafo outdoor ya 6,3 dinaikkan 20 kV. Jadi ini masuk ke panel indoor dimasukkan lagi ke indoor pengkabelannya. Ini indoor ya switchgear. Nah, dari sini kemudian dia diparalel. Jadi untuk pengaturan misal sinkronisasinya gitu ya dilakukan di trafo untuk pemasangan tap changernya, untuk pengaturan tegangan sinkronisasi di sini itu dilakukan di trafonya. Baru kemudian dari sini ada outgoing dari trafo 20 kV. Nah, baru kemudian dimasukkan ke local utility untuk pemakaian sendiri dari sini menggunakan genset, panel kebutuhan sendiri, jangan lupa, dan panel pengukuran. Baru dari sini dimasukkan ke transaksi, titik transaksi yang ada di situ, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, 10 panel ini mulai dari pengukuran, pemakaian sendiri dan transaksi gitu ya. Itu harus ada. Ada beberapa panel-panel yang misal menggunakan SCADA, menggunakan pengukuran tambahan seperti itu yang pasti memerlukan switchgear yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi minimal Anda ketika merencanakan power house yang ada di sini gitu ya, power house yang ada di sini itu panelnya cukup untuk pemakaian sendiri, ini di genset gitu ya, dan penggunaan yang lainnya. Ini belum termasuk misal panel rectifier seperti itu dan lain-lainnya, gitu ya. Nah ini contoh ada 10 panel yang masing-masingnya panel ini adalah 0,8 kali 1 meter. Nah, ini isometri panelnya yaitu 0,8 1 meter dengan tinggi 2 meter. Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini untuk panel grounding, panel penerangan yang ada di sini juga termasuk panel operator yang ada di situ. Seperti itu. Nah, di sini juga disertakan single line atau diagram satu garis gitu ya. Jadi kita resumekan ada incoming generator 1 gitu ya. Ada outgoing generator 1. Ada incoming
generator 2, ada outgoing generator 2 gitu ya. Ada incoming trafo 1, terus ada incoming trafo 2 gitu ya. Ada outgoing trafo gitu karena udah diparalelkan. Terus kemudian ada panel pengukuran internal, terus kemudian pemakaian sendiri, terus kemudian transaksi. Seperti itu. Nah, single line ini gitu ya, berisikan mulai dari generator, kemudian spesifikasi menggunakan peralatan trafo berapa dari trafo yang ada di sini, termasuk juga pemakaian sendiri yang ada di sini ya. Baru kemudian nanti dia terhubung ke grid luar yang ada di sini. Jadi di sini masih 6,3, di sini 20, ini grid 20, dari grid 20 ini keluarkan ke yang ada di sini. Grid 20 ini juga diturunkan 20 to 380 step down, kita perlu trafo step down lagi, satu lagi kecil gitu ya, untuk menggunakan pemakaian sendiri. Bisa untuk 380 penerangan 3 fasa ya, atau diambil salah satu fasanya saja untuk pemakaian 220 volt di powerhouse. Seperti itu kira-kira gambaran bagaimana sebuah perencanaan powerhouse gitu ya. Dari switchgear-nya, kemudian peralatan yang lain, misal untuk peralatan pendukung lain mengenai apa? Misal penerangan tadi sudah ya, untuk telepon gitu ya, telepon, terus kemudian radio komunikasi. Ini berbeda dengan telepon ya, karena radio komunikasi biasanya disyaratkan PLN untuk koordinasi dengan GI atau GH terdekat gitu ya. Terus kemudian pemadam api, terus kemudian sanitasi ya, termasuk ruang penjaga gitu ya. Ruang penjaga yang ada di situ, grounding sudah termasuk ya. Terus pentanahan juga sudah termasuk. Nah, biasanya dari situlah yang nanti akan mendukung bagaimana sebuah powerhouse gitu ya. Misal untuk penyimpanan drum pelumas. Ini biasanya lumayan banyak juga drum untuk genset gitu ya. Misal untuk sering di pemadaman gitu ya. Nah, ini drum genset untuk bahan bakar ya. Genset, bahan bakar genset maksudnya. Ini biasanya diperlukan juga gitu ya. Nah, baterai gitu ya, baterai untuk relay gitu ya. Ini biasanya nanti digunakan untuk mendukung powerhouse yang akan kita buat gitu ya. Nah, kemudian lanjutkan ke slide ya. Ini ada namanya putaran liar atau overrun tadi. Terus kemudian ada ukuran spiral casing atau rumah siput dari turbin gitu ya. Kira-kira diameternya sekian gitu, maka rumah siputnya sudah ketahuan berapa. Jangan lupa ada kartu pemeliharaan untuk misal
terjadinya ini tadi ya, jadi akibat keasaman dari airnya atau akibat benturan kavitasi atau knocking dari air yang ada di situ, itulah mengakibatkan kerusakan pada turbin sehingga perlu pengelasan dan perbaikan dari turbin itu. Nah, kalau sudah perlu dilas seperti ini, tentu saja ini harus dibuka dan di overhaul seperti itu. Nah, untuk pengaruh pada lingkungan, kemarin mungkin sudah kita bahas juga dalam bangunan air. Kemarin juga sudah kita lihat ada ekologi natural, terus membunuh ikan dan berbagai kepentingan lainnya. Nah, tapi di sini kita sudah memahami bahwa dalam peralatan menyusun powerhouse gitu ya, itu terdiri dari beberapa buah perancangan, baik perancangan peralatan, gambar gitu ya, kabel trans dan lain-lain seperti itu untuk penangkap petirnya seperti itu. Dan ini ada penerangan, mohon maaf tadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8, yang ada di sini ada 12 dipasang di pinggir-pinggirnya gitu ya. Lampu sorot. Nah, ini kalau misalnya tidak ingin di tengah ya tidak ada masalah karena dari sini biasanya sudah cukup terang gitu ya. Nah, atau kalau misalnya perlu ini gunakan lampu tembak. Ini masing-masing satu untuk musola, toilet dan pantry dari situ. Ini untuk penerangan luarnya masing-masing ada di pojok ada satu dan biasanya menggunakan lampu tembak untuk penerangan di sekitarnya seperti itu. Ini untuk rancangan atapnya dan ini untuk perancangan pengikatan dari proteksinya seperti itu. Baik, kalau sudah kita cukupkan demikian kuliah perancangan untuk PLT air. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Terima kasih.